Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 akuntansi 2023D. Di sini kami akan membahas materi teori akuntansi tentang ekuitas pada RPS 9. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sagita Safa Prastia dengan NIM akhir 069, kedua ada Niastika Anggraini Setiawan dengan NIM akhir 113, ketiga ada Najwa Widya Khairina dengan NIM akhir 114, keempat ada Anna Masniatus Zahro dengan NIM akhir 277, dan Nisrina Aulia dengan NIM akhir 371. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Next slide. Baik, untuk yang pertama ada paradigma antropologis atau induktif. Jadi paradigma ini itu berfokus pada pendekatan deskriptif induktif dalam penyusunan teori akuntansi, yaitu berdasarkan praktik-praktik akuntansi yang sudah ada dan juga berlaku untuk saat ini. Nah, paradigma ini tuh tidak menciptakan teori dari ide-ide ideal, melainkan dari pengamatan dan juga pengalaman nyata di lapangan. Next slide. Jadi, terkait tokoh, jadi ada beberapa tokoh seperti Ijiri, kemudian Gilman, Hatfield, Littleton, dan juga Patton itu menjadi contoh utama pengguna pendekatan ini. Nah, tokoh Ijiri itu menekankan, bahwa pentingnya akuntabilitas sebagai dasar penyusunan teori deskriptif dalam akuntansi. Kemudian ada tokoh Watts dan Zimmerman, serta Gordon itu juga masuk ke paradigma ini melalui teori perataan laba yang menyatakan bahwa manajemen itu cenderung memilih praktik akuntansi yang bisa meratakan laba dan juga pertumbuhan demi kepentingan internal atau seperti keamanan jabatan dan juga kompensasi. Next slide. Kemudian ada gambaran subjek permasalahan. Jadi paradigma ini tuh memusatkan perhatian pada dua hal utama. Yang pertama adalah praktik-praktik akuntansi yang sudah ada, dan yang kedua adalah sikap manajemen terhadap praktik tersebut. Jadi paradigma ini tuh tidak bertujuan mempertahankan status QO, tetapi mengamati dan juga menganalisis terkait untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Next slide. Kemudian ada teori dari paradigma antropologis atau induktif. Jadi ada 4 teori yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari paradigma antropologis atau induktif. Yang pertama adalah ekonomi informasi, kemudian yang kedua ada model analitis atau keagenan, yang ketiga ada perataan laba atau hipotesis manajemen penghasilan, dan yang keempat adalah teori positif dari akuntansi. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri, jadi yang menerapkan paradigma antropologis atau induktif itu cenderung akan menerapkan salah satu dari 3 teknik ini. Jadi yang pertama itu ada teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian perataan laba, kemudian yang kedua adalah teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian manajemen penghasilan, dan yang terakhir adalah teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian teori positif. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada paradigma laba sebenarnya atau yang biasa disebut dengan paradigma deduktif. Dalam paradigma laba sebenarnya itu eh, kebanyakan menggunakan pendekatan normatif deduktif dalam penyusunan teori akuntansinya. Dan hal tersebut itu disusun dengan menggunakan satu dasar penilaian untuk memudahkan para pengguna mendapatkan informasi. Lalu contoh paradigma laba sebenarnya ini terdapat studi Alexander, Canning, Edwards, dan Bell, dan lain-lain. Lalu informasi harga saat ini itu dalam paradigma laba sebenarnya dinilai lebih banyak digunakan dibandingkan dengan biaya historis. Karena informasi harga saat ini itu dianggap lebih relevan dan dibandingkan dengan biaya historis dalam pengambilan keputusan ekonominya. Selain itu juga dalam paradigma laba sebenarnya, Platon menolak
teori kepemilikan dan mendukung adanya sistem harga serta pengambilan keputusan manajerial. Karena menurut Pelton, terdapat kelompok akun fundamental seperti harta, kewajiban, dan ekuitas dengan jenis transaksi yang digunakan yaitu pengeluaran, pendapatan, serta akun tambahan. Untuk subjek permasalahannya sendiri yaitu yang pertama ada penyusunan teori akuntansi harus didasarkan pada pemikiran logis, normatif, dan memiliki ketegasan konseptual. Yang kedua yaitu konsep laba ideal perlu dikembangkan dengan pendekatan selain biaya historis, misalnya pendekatan nilai kini atau ekonomi. Karena menurut pandangan Magnell, laba adalah peningkatan kekayaan bersih, sedangkan kerugian adalah penurunannya. Yang kedua yaitu terdapat teori di mana di dalam paradigma laba sebenarnya ini memiliki 5 dasar teori. Yang pertama yaitu akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan dengan daya beli saat ini. Di sini bertujuan untuk menjaga relevansi informasi keuangan dengan menyesuaikan data historis terhadap tingkat inflasi umum. Yang kedua yaitu terdapat akuntansi biaya penggantian, di mana bertujuan untuk menggambarkan nilai ekonomi sebenarnya dari aktiva berdasarkan biaya untuk menggantikan aset tersebut hingga saat ini. Yang ketiga terdapat akuntansi nilai pembatasan. Jadi, dalam teori ini bertujuan untuk menilai aktiva berdasarkan nilai ekonomis tertinggi yang akan hilang jika perusahaan tidak memiliki aset tersebut. Yang keempat, ada akuntansi kontemporer atau disebut juga dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan secara kontinu dengan tujuan untuk menilai aset berdasarkan nilai realisasi bersih saat ini atau harga jual dikurangi biaya penjualan. Dan yang terakhir terdapat teori akuntansi nilai sekarang, di mana hal tersebut memberikan tujuan bahwa menilai aset dan kewajiban berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Kemudian terdapat metode dalam paradigma laba sebenarnya. Yang pertama, pendekatan deduktif dengan menggunakan pemikiran analitis dan logis untuk menyusun teori akuntansi. Metode tersebut itu berfokus utama adalah dengan membuktikan keunggulan teori atau model penilaian tertentu dibandingkan sistem konvensional. Yang ketiga yaitu proses penyusunan teori ini dimulai dari tujuan dan postulat umum, lalu kemudian akan bergerak ke arah metode-metode teknis yang lebih spesifik. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Paradigma ini tuh melihat akuntansi sebagai alat penyedia informasi yang bertujuan utama untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Bukan sekedar mencatat transaksi, tapi bagaimana informasi yang disajikan itu bisa berguna dan relevan bagi pengguna seperti investor, kreditor, dan manajemen. Next slide. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting. Yang pertama ada Chambers. Ya, Chambers mengemukakan paradigma ini dengan asumsi bahwa sistem informasi yang rasional akan memberikan data relevan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua ada Sterling. Sterling menekankan kegunaan atau yang disebut usefulness informasi akuntansi daripada hanya sekedar objektivitas dan variabilitas. Informasi harus menggunakan Informasi harus membantu pengguna mencapai sasaran keputusan secara rasional. Yang ketiga ada Mai, yaitu menyusun daftar kegunaan laporan keuangan seperti untuk paprajakan, bagian kredit, investasi, supervisi, pemerintah, dan lain-lain. Menurut Mai itu, laporan keuangan memiliki banyak fungsi yang menunjang pengambilan keputusan, antara lain yaitu yang pertama pertanggungjawaban manajemen, yang kedua investasi, yang ketiga kebijakan fiskal, yang keempat penetapan harga, yang kelima harga saham, yang keenam perencanaan dan pengendalian, yang ketujuh perhitungan pajak, yang delapan penilaian posisi keuangan, yang kesembilan pembagian dividen, yang ke-10 pemberian pinjaman. Setiap poin yang sudah disebutkan tadi itu mengabarkan bagaimana satu laporan keuangan bisa berdampak luas pada berbagai pihak. Next slide. Selanjutnya ada jenis teori. Terdapat 2 jenis teori dalam paradigma ini. Yang pertama, model pengambilan keputusan, yaitu misalnya EOG.
PRT programan linear, penganggaran modal, sewa versus beli, buat versus beli, dan seterusnya. Persyaratan informasi dari kebanyakan model keputusan ini tuh dinyatakan dengan cukup baik. Lalu jenis teori yang kedua berhubungan dengan peristiwa-peristiwa ekonomi besar seperti kebangkrutan, penggabungan usaha, peringkat obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar agregat. Di mana contoh paradigma kegunaan keputusan atau perilaku pengambil keputusan terlihat dalam karya Goodnedes atau Goodnedes dan Donpuch. Goodnedes ini memperluas fokus dari respon individu menjadi respon pasar agregat dengan menilai kegunaan informasi perubahan harga saham merespon informasi tersebut. Ia membantah bahwa ketidakefisienan pasar atau respon yang dikondisikan dapat menggugurkan paradigma ini. Karena jika demikian, akan muncul peluang keuntungan abnormal yang bertentangan dengan asumsi pasar efisien. Bersama Donpuch, Goodnedes mengembangkan kerangka untuk menilai prosedur akuntansi alternatif menggunakan analisis harga saham. Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan ini efektif kecuali terjadi kegagalan pasar seperti masalah informasi publik. Sementara itu, Beaver juga menegaskan pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara data akuntansi dan harga saham, karena harga mencerminkan kekayaan dan mempengaruhi keputusan investasi. Paradigma kegunaan keputusan menekankan bahwa respon pasar agregat terhadap variabel akuntansi menjadi dasar penilaian kegunaan informasi. Goodnedes dan Donpuch menegaskan bahwa dampak prosedur oleh perilaku pasar agregat. Paradigma ini didukung oleh berbagai teori perilaku pasar, seperti model pasar efisien, hipotesis pasar efisien, model penetapan harga aktiva modal, teori penetapan harga arbitrase, dan teori equilibrium mengenai penetapan harga opsi. Mereka yang menerima paradigma pasar bergantung pada metode-metode berikut ini, seperti model pasar, model estimasi beta, metodologi studi peristiwa, model penilaian dari Ohson, model evaluasi neraca tingkat harga, model muatan informasi dari laba, dan model mengenai hubungan antara laba dan pengembalian. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya ada paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu, di mana karya William Burns dianggap sebagai contoh awal paradigma pengambil keputusan atau pengguna individu yang menekankan hubungan antara pengguna dan relevansi informasi akuntansi dengan persepsi pengambil keputusan serta informasi lain yang tersedia. Ia mengembangkan hipotesis dalam model yang mengidentifikasi kapan dan bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan. Paradigma ini menjadi dasar dari penelitian akuntansi keperilakuan, yaitu studi tentang bagaimana laporan dan fungsi akuntansi mempengaruhi perilaku akuntan maupun non-akuntan. Fokus utama dari paradigma ini respon individu terhadap variabel akuntansi dengan asumsi bahwa kegunaan informasi akuntansi dapat dipahami melalui perilaku manusia. Akuntansi dipandang sebagai proses perilaku dan tujuan penelitiannya adalah untuk memahami, menjelaskan, serta meramalkan perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Paradigma ini relevan bagi pengguna internal, penyusunan informasi, dan masyarakat luas. Paradigma ini didukung oleh berbagai teori seperti relativisme kognitif dalam akuntansi, relativisme kultural dalam akuntansi, dampak keperilakuan dari informasi akuntansi, relativisme linguistik dalam akuntansi, hipotesis fungsional dan fiksasi data, hipotesis induksi informasi, hipotesis organisasional dan kelonggaran penganggaran, pendekatan kontingensi terhadap perencanaan sistem akuntansi, penganggaran partisipasi dan model lensa, model pertimbangan probabilistik, model perilaku prakeputusan, dan pendekatan gaya kognitif. Menggunakan seluruh metode yang didukung oleh para behaviorist, yaitu teknik-teknik observasi, wawancara, kuesioner, serta percobaan.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada paradigma informasi dan ekonomi. Untuk paradigma informasi ini sendiri berfokus pada penyediaan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ciri-ciri utama paradigma informasi ini sendiri, yang pertama, tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai seperti investor, kreditur, dan pihak lain. Yang kedua, akuntansi itu dipandang sebagai sarana komunikasi informasi keuangan, bukan hanya sebagai sistem pencatatan. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Yang keempat, ada netralitas dan objektivitas sangat ditekankan. Yang terakhir, menekankan pada fungsi pelaporan keuangan eksternal yang informatif, bukan manipulatif. Laporan keuangan mengutamakan kebutuhan pengguna dan menekankan pentingnya pengungkapan, disclosure, dan transparansi. Untuk materi selanjutnya yaitu paradigma ekonomi. Paradigma ini melihat pelaporan keuangan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku ekonomi para pengguna laporan keuangan. Dan untuk ciri-ciri utama paradigma ekonomi ini sendiri, yang pertama, akuntansi tidak netral. Informasi yang disajikan bisa mempengaruhi tindakan ekonomi pengguna seperti keputusan investasi atau kebijakan manajerial. Yang kedua, informasi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya efisiensi pasar, stabilitas ekonomi, atau kebijakan fiskal. Yang ketiga, menekankan pada konsekuensi ekonomi dari penyajian informasi. Yang terakhir, akuntansi dilihat sebagai alat kebijakan, bukan hanya alat penyedia informasi. Untuk implikasi paradigma ekonomi ini ada dua. Yang pertama, pelaporan keuangan bisa diarahkan untuk mendukung kebijakan ekonomi tertentu. Misalnya, mendorong investasi atau menstabilkan laporan untuk mencapai efek ekonomi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kurang dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.